Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat ingkang berbahagia, segala puji dan syukur terhatur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga kita sedaya bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim ingkang sudah dewasa. Nggih menika nglampahi salat Jumat kelawan berjamaah di Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu menika. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi ugi para rasul ingkang senantiasa kita tenggoh, yang selalu kita harapkan, kita tunggu syafaatipun, pertolongan agengipun mangke wonten dinten kiamat. Masyarul hadirin rahimakumullah, mboten kesupen tidak lupa khotib berwasiat kepada awak kaula piyambak serta kepada seluruh jamaah sekalian, monggo kita tansah ningkataken takwa serta iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan iman dan takwalah ingkang dadosaken bekal sangu kita untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari siksa api neraka. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang pemimpin memiliki peran ingkang sangat penting di dalam agami Islam dan di dalam setiap kehidupan. Bahkan pemimpin utawi riasah menika menjadi tolak serta ukur tegak utawi tidakipun agami Allah Jalla Jalaluh wonten muka bumi menika. Ketika pemimpinnya seseorang ingkang mempunyai rasa takwa ingkang agung dumateng Allah, maka ia akan memimpin dengan seadil-adilnya. Sawangsulipun sebaliknya, jika pemimpin menika adalah seorang yang tidak mempunyai khauf, tidak mempunyai rasa takut utawi takwa dumateng Allah kelawan sakmestinipun, pasti ia akan mengatur wilayah kekuasaanipun sesuka hatinipun. Mila maka penting dumateng kita sedaya untuk mengetahui karakteristik sifat pemimpin ingkang baik di dalam agami Islam. Keranten, karena setiap muslim adalah pemimpin. Kita sedaya adalah pemimpin,
baik memimpin untuk diri kaula panjenengan piyambak ataupun paling tidak menjadi pemimpin bagi keluargi kula panjenengan sedaya. Rasulullah ndawaken an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Imamul Bukhari. Panjenenganipun sahabat Umar radhiyallahu anhuma ngendikaken, Rasulullah ndawaken, ketahuilah setiap kalian menika adalah pemimpin, dan yang paling penting setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinipun. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ugi kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganipun, dan dia akan dimintai pertanggungjawabanipun atas yang dipimpinnya. Istri kula panjenengan sedaya adalah pemimpin terhadap keluargi, rumah, suami, dan putra putrinipun, dan akan dimintai pertanggungjawabanipun terhadap mereka. Setiap budak juga pemimpin terhadap harta tuanipun, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Milo ketahuilah, mangertosana sedaya, setiap kita sedaya, setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa saja ciri pemimpin ingkang sae yang baik menurut agama Islam menika? Setidakipun ada dua ciri ingkang dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Ciri pertama adalah setunggal memiliki khauf, rasa takut, takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalalu. Rasa takut dumateng Allah atau juga yang disebut dengan khauf merupakan bekal ingkang paling utama dan paling penting bagi seorang pemimpin. Keranten pemimpin yang takut dumateng Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan berbuat menganiaya atau dolim, baik terhadap dirinya ataupun terhadap yang dipimpinnya. Karena mereka mengetahui bahwa kezaliman, penganiayaan mereka dilarang oleh agami, dan sekaligus menjadi dosa yang paling besar. Rasa takut ugi para masyarakat muslim rahimakumullah juga akan selalu membimbing seorang pemimpin menuju apa yang menjadi tanggung jawabanipun. Sifat khauf menikolah yang menjadikan para pemimpin Islam di masa lalu sukses membawa kaum muslimin dumateng kemenangan dan kejayaan. Sebut saja setunggalipun panjenenganipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau yang sering dipanggil dengan Amirul Mukminin, seorang sahabat Nabi ingkang dijamin masuk surga, sekaligus pemimpin dan khalifah, memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin yang hebat. Saking hebatipun kita mengetahui di tengah beliaulah memimpin kaum muslimin bisa menguasai, meluluhlantakkan kekaisaran Persia ugi kekaisaran Romawi yang telah berdiri berabad-abad dan juga yang jauh sebelum Islam ada. Semua itu karena beliau mempunyai sifat khauf, takut dumateng Allah yang setinggi-tingginya, hingga seringnya beliau meneteskan air mata, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi. Mila dikisahkan salah setunggalipun dinten menika, suatu ketika pembantunipun ingkang asmanipun Aslam, nggih menika pembantu Umar bin Khattab, mendapati sang pemimpin sedang menangis.
Lantas Aslam bertanya kepada Umar, "Mengapa engkau menangis ya Amirul Mukminin?" Amirul Mukminin lajeng dawaken menjawabnya, "Aku takut akan azab kubur dan siksa neraka." Jawabanipun. Lajeng Aslam mengaturkan, menjawabnya, "Bukankah engkau salah seorang sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban Umar para rawuh sedaya? Umar pun menjawab bahwa dirinya akan mendapat hukuman terlebih dahulu jika melakukan kesalahan, kecuali mendapatkan mahfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tak pernah melakukan kesalahan wahai sang khalifah. Engkau adalah pemimpin yang adil, kata pembantu pun nggih menika Aslam. Maka sebagai pemimpin di akhirat nanti, aku akan ditanya tentang kepemimpinanku, tanggung jawabku. Bagaimana jika seandainya masih ada rakyat, masih ada yang aku tanggung jawabi yang tidak mendapatkan hak pun, lalu di akhirat kelak mereka akan menuntutku di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Pengendikanipun Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Para rawuh sedaya, masyaallah hadirin rahimakumullah. Teladan agung dari seorang sahabat mulia Umar bin Khattab, maka sudah sepantasnya bagi kita sedaya sebagai seorang pemimpin untuk meneladani beliau, yaitu agar senantiasa mempunyai rasa khauf, rasa takut dengan Allah Jalla Jalaluh atas kepemimpinan yang saat ini sedang kita jalani, baik itu memimpin diri kita sendiri ataupun memimpin keluarga kita, terlebih memimpin kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ciri ingkang kaping kalih, pemimpin yang baik adalah menjagi amanah, menjagi tanggung jawab yang dibebankan di dalam pundakipun. Tidak diragukan bahwa kepemimpinan adalah suatu amanah ingkang luar biasa, yang besar, yang Allah titipkan kepada hamba pilihannya. Saking besarnya perkara amanah menika, sampai-sampai langit, bumi dan gunung-gunung menolak ketika Allah hendak menitipkannya kepada mereka. Allah ndawaken wonten surat Al-Ahzab ayat 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Allah ndawaken, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah menika karena mereka khawatir. Karena mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya karena beratnya. Lalu dipikulah amanah menika oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 7 kali. Para hadirin rahimani rahimakumullah. Milo, jagi amanah merupakan bekal yang tak kalah pentingipun bagi seorang pemimpin. Karena amanah dalam kepemimpinan berarti mengatur segala urusan, mengatur segala hak-hak kaum muslimin secara keseluruhan. Pemimpin ingkang amanah akan jaga hak-hak kaum muslimin agar senantiasa terpenuhi. Sawangsulipun pemimpin yang tidak bisa menjaga amanah pasti akan menelantarkan urusan kaum muslimin, bahkan menzoliminya. Kita perlu meneladani sifat amanah menika dalam kepemimpinanipun nggih menika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang oleh pakar sejarah dijuluki sebagai khalifah yang kelima karena begitu hebatnya. Beliau adalah seorang pemimpin yang arif, bijaksana dan senantiasa menjaga amanah. Wonten setunggalipun cerita, suatu malam ketika Umar bin Abdul Aziz sedang berada di ruang kerjanipun, di ruang kerja kekhalifahanipun, datanglah putranipun meminta izin untuk masuk ke dalam ruangan menika. Lajeng setelah diizinkan, Umar pun bertanya, "Ada apa gerangan putraku datang ke sini? Untuk urusan keluarga, untuk urusan keluarga atau urusan negara?" Lajeng putranipun jawab, "Untuk urusan keluarga ayahku." Seketika menika
Umar bin Abdul Aziz lajeng meniup lampu penerang yang berada di atas meja kerjanipun, sehingga seisi ruangan menjadi gelap gulita. Lajeng putranipun menanyakan mengapa ayah melakukan menikah. Dijawabnya kali Umar bin Abdul Aziz, anakku, lampu itu ayah pakai untuk bekerja sebagai pejabat negara, sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat, sedangkan engkau datang ke sini untuk urusan keluarga, ujar sang ayah. Sang khalifah lantas memanggil pembantunipun, lajeng menyuruh mengambilkan lampu di luar kemudian menyalakannya. Sekarang lampu yang kita pakai adalah kepunyaan keluarga, wahai anakku. Silakan lanjutkan maksud kedatanganmu, wahai anakku, kata sang khalifah. Amat sangat amanahnya beliau sampai tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, sifat yang sudah mulai hilang dari banyaknya pemimpin saat ini. Nggih menika njagi amanah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ibroh, dua khalifah, setunggal Khalifah Umar bin Khattab, setunggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, telah memberikan contoh yang luar biasa kepada kita sedoyo. Begitulah seharusnya sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain setunggal takut, khauf, takwa dumateng Allah, pemimpin juga harus betul-betul mempunyai sifat amanah, tanggung jawab yang luar biasa yang telah dititipkan kepadanipun. Fenomena keadaan yang terjadi hari menika, dari banyaknya kasus baik korupsi, kejahatan oknum baik dari birokrasi menika, yudikatif, legislatif, eksekutif, serta kasus-kasus lainnya, mencerminkan kepada kita bahwa tidak sedikit pemimpin hari ini yang setunggal tidak takut dumateng Allah, ingkang kali tidak memegang amanah yang telah diberikan kepada mereka. Mila wonten minbar khutbah ingkang singkat menika, semoga menjadi bahan renungan kagem kita sedaya, sebagai bahan renungan kepada kita bersama. Sudah pantaskah diri ini untuk dikatakan sebagai pemimpin setunggal, baik pemimpin untuk pribadi sendiri, pemimpin untuk keluarga, dan apakah selama ini kita sudah menjalani kewajiban sebagai pemimpin rakyat dengan baik dan benar, atau justru sebaliknya. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sedaya pemimpin yang selalu takut dumateng Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan rasa amanah kepada kita sebagai pemimpin keluarga, pemimpin kaum muslimin yang mempunyai amanah yang luar biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم سلمنا وأهلنا والمسلمين وعافنا وأهلنا والمسلمين واعف عنا وأهلنا والمسلمين واغفر لنا وأهلنا والمسلمين. اللهم سلم أهل فلسطين. اللهم انزل الألف ورحمة في غزة في رفح في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم سلم أهلنا وسلم أهل جزيرة سومطرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلدنا إندونيسيا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.